warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Mulyana dari SMPN 9 Hulu Sungai Tengah. Hari ini kita akan belajar IPS dalam materi persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Tapi sebelum belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan tentunya akan bermanfaat bagi kalian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan potensi sumber daya alam di Indonesia, dan yang kedua menunjukkan wilayah persebaran barang tambang. Potensi sumber daya alam tambang. Kalian pasti sering kan mendengar pertambangan, tapi apakah kalian tahu tahapan kegiatan pertambangan dari awal hingga akhir? Yuk, simak pembahasan berikut ini. Tahap kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan terdapat 4 tahapan, yaitu pertama, prospeksi, kedua, eksplorasi, ketiga, eksploitasi, dan tahapan yang terakhir yaitu pengolahan. Tahap kegiatan tambang pertama yaitu prospeksi. Prospeksi adalah kegiatan menyelidiki dan mencari endapan bahan galian atau mineral berharga. Tahap kegiatan tambang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan lanjutan dari prospeksi untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, besar cadangan, dan studi kelayakan dari endapan bahan galian yang telah ditemukan. Tahapan kegiatan tambang ketiga adalah eksploitasi. Kegiatan ini yaitu mengambil dan mengangkut endapan bahan galian hingga ke tempat penimbunan dan pengolahan, bahkan hingga ke tempat pemasaran. Tahap penambangan terakhir adalah pengolahan. Kegiatan ini yaitu memurnikan kadar bahan galian dengan cara memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Mineral yang tidak berharga akan dibuang dengan cara kimia. Penggolongan bahan galian. Apa kalian tahu bahan galian terbagi dari beberapa golongan? Apa saja ya golongan dan jenis-jenisnya? Kita bahas yuk. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, bahan galian dibagi menjadi bahan galian golongan A, B, dan C. Pertama, bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis, maksudnya strategis bagi pertahanan dan keamanan negara, atau bagi perekonomian negara. Contoh bahan galian golongan A yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kedua, bahan golongan B, yaitu bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contoh galian bahan golongan B yaitu emas, perak, tembaga, belerang, dan yang lainnya. Ketiga, bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Contohnya yaitu gipson, batu gamping, marmer, dan lainnya. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang besar. Beragam hasil tambang dapat ditemukan di Indonesia. Berikut adalah persebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang dipakai untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah penghasil minyak bumi yaitu terdapat di Sumatera. Yang kedua terdapat di Pulau Jawa. Yang ketiga terdapat di Maluku. Yang keempat terdapat di Pulau Kalimantan. Yang terakhir terdapat di Papua.
Kemudian, potensi sumber daya tambang yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun lalu. Manfaat batu bara yaitu sebagai pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, industri batu bara, atau genteng. Adapun daerah penghasil batu bara yaitu terdapat di Kalimantan Timur. Yang kedua terdapat di Sumatera Barat. Dan yang ketiga yaitu terdapat di Sumatera Selatan. Potensi sumber daya tambang yang ketiga yaitu emas. Salah satu tambang emas terbesar di dunia ada di Indonesia yang terletak di wilayah Papua. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Pastinya kalian sudah tahu kan apa manfaat emas, yaitu salah satunya sebagai perhiasan. Potensi sumber daya tambang yang keempat yaitu belerang. Belerang merupakan mineral vulkanis yang banyak dihasilkan di kawah-kawah gunung berapi. Bahan ini banyak digunakan dalam industri bahan kimia dan pupuk obat-obatan. Adapun daerah penghasil belerang yaitu ada di Gunung Ijen, Jawa Timur, Gunung Telaga Bodas, Jawa Barat, dan Gunung Mailerang. Setelah menyimak video tadi, apakah kalian sudah bisa menyebutkan potensi sumber daya tambang di Indonesia? Lalu, di mana saja persebarannya? Ibu harap kalian sudah bisa ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Indonesia memiliki banyak potensi tambang yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya ada di Pulau Kalimantan, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, belerang, dan yang lainnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya materi kita. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai habis. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti ya. Dan mohon maaf jika ada kesilapan dan salah-salah kata. Baik, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi sumber daya alam kemaritiman. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.